Wih, You. pelajaran akhlak, Pelajaran fikih, ilmu fikih dan sejarah-sejarah. Fikih. Pelajaran fikih. 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 Semuanya saya sukai sih, netral ya. Jadi semua pelajaran itu harus disukai. ilmu alat saya suka itu. Ilmu alat yaitu nahwu dan sorof. Pelajaran madrasah yang paling disukai ketika Ustadz nggak berangkat. Paling suka Nahwu, karena nahwu baru pertama kali dipelajari, jadi saya sudah menikmati keasikan di ilmu tersebut. Tarikh Nabi, Balahoh. Semua pelajaran saya sukai, apalagi tentang kaitannya dengan Islam. Ya semua disukailah, karena untuk kebaikan diri sendiri juga. Tarikh Nabi. Hampir semua. Khulasoh, risalah, risalatul mahid, fikih, Tajwid. nahwu, tajwid. Pastinya pelajaran nahwu. Yang pastinya itu nahwu. Nahwu. Sabrawi Imriti. tauhid. Waktunya itu kalau nggak pada subuh itu pada asar, dan tempatnya itu saya cari tempat-tempat yang sepi dan tenang. Biasanya sih di masjid, kalau enggak ya di aula. hafalan di masjid pada waktu ba'da duhur. Kalau hafalan biasanya saya itu di tempat yang sepi dan waktunya itu waktu setelah sholat. Di gudang, suasana yang tentram. Paling sedap itu sambil ngopi di serambi masjid. Biasanya setelah sholat, kalau enggak di musola, juga kalau habis madrasah di dekat kolam ikan. Untuk di mana dan kapan gak bisa di manage, karena intinya untuk selagi saya otaknya refresh dan long itu saya bisa menghafalkan. Habis sholat fardu di depan musola atau di tempat yang nyaman, tidak ada yang ganggu. Kalau hafalan sih jarang, terus kalau ngapalin tuh di kamar, di jemuran atau gimana lah. Biasanya di musola, di waktu-waktu yang sepi. Kalau ada waktu ya, kalau kiyeng terutama, terus di pojok. Bisa juga di masjid. Di kolam ikan, ya kalau sepi. Kadang juga di tangga. Kalau mau setoran, di kamar, di tangga, ketika sawir. Saya adalah tipe orang yang tidak istiqomah akan tempat. Jadi di mana saja berada, yang penting sepi bisa jadi. Ketika semua santri tidur, sepi banget di depan jemuran. Ya keinginan kita ya. Kalau lagi kiyeng ya apalah. Kalau enggak ya sudah. Ya tergantung kitanya saja. Syukur-syukur ya kiyeng. Tapi tidak jangan begitu. Walaupun tidak kiyeng, syukur-syukur dipaksa. Nanti terbiasa. Insya Allah. Gimana bisa? Gimana bisa? Biasanya ya terserah lah. Apa itu tergantung pribadi masing-masing lah. Yang penting jangan di kamar mandi atau WC. Itu. Yang paling utama yaitu setelah sholat fardu dan ketika ada waktu-waktu senggang lebih baik untuk hafalan. Habis pulang madrasah, terus langsung hafalan biasanya jam 11. Saat berjalan, karena ketika kita berjalan itu otak kita tidak berpikir. Biasanya di madrasah sebelum ada ustadznya atau di masjid habis maghrib gitu. Di madrasah dan di pojokan. Kalau tengah malam di kantor. Setelah sholat duhur di musola. Waktu syawir di aula. Habis sholat fardu dan biasa
menghafalkan di musola atau masjid. Ketika ada waktu luang dan di kamar. Fathul Qorib. Ada Fathul Qorib mungkin. Taklim muta'alim yang menerangkan tentang adabiyah seorang santri. Bajuri. Semua yang saya pelajari di Pondok Pesantren Al Abrar. Di antaranya ada Fathul Qorib, ada Durratun Nasihin, dan yang lain. Karangan dari Imam Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Kitab yang menerangkan tentang fikih yaitu Fathul Qorib, juga tentang akhlak atau adab, taklim ta'lim. Ukutul Ijen. Taklimul Muta'alim. Taklimul Muta'alim. Taklim ta'lim. Taklim ta'lim sama Fathul Qorib. Taklimul muta'alim. Taklimul Muta'alim. Taklim muta'alim karena taklim muta'alim itu mengajarkan kita belajar yang khusyuk. Taklim ta'lim. Taklim muta'alim. Fathul Qorib. Tareh. Kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Arba'in Nawawi. Khulasoh. Hikam. Kitab Ihya Ulumuddin, di situ penjelasannya sangat luas, sangat menarik, dan juga sesuai dengan apa yang permasalahan di masyarakat.